Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime Maste, watashi wa Alvito desu. Perkenalkan, nama saya Alvito Nurcahyo dari kelas 13 TOI A, absen nomor 7. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang bahasa Jepang. Hajime Maste. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan bahasa Jepang. Nah, pada agenda materi yang akan kita bahas pada pada PowerPoint ini, yaitu ada 3 materi. Dimulai dari bab 14, yaitu Nihongo no Jugyo wa do desu ka. Bab 15, yaitu Toshitsu de Hon o Yomimasu. Dan yang terakhir yaitu lampiran 8, yaitu macam-macam pelajaran di Jepang. Pada bab 14 dan 15 dimulai dari pelajaran yaitu kosakata terlebih dahulu. Setelah penjelasan kosakata dilanjutkan dengan beberapa pola kalimat, dan yang terakhir setelah bab 14 dan 15 ada beberapa hiragana dan kanji yang akan dipelajari juga pada PowerPoint ini. Dan pada lampiran 8 yaitu macam-macam pelajaran di sekolah. Di sini kita akan menjelaskan tentang beberapa foto kebudayaan atau yang biasa dilakukan pada sekolah di Jepang. Pada bab 14 ini kita akan mempelajari mengenai Nihongo no Jugyo wa do desu ka. Di sini kita akan mempelajari untuk mengungkapkan kesan pada kegiatan di sekolah. Untuk memulai pada bab ini, kita belajar mengenai beberapa kosakata terlebih dahulu. Pada slide ini ada 4 kosakata kesan terhadap pembelajaran, yaitu mudah dalam bahasa Jepangnya yaitu kanta, sulit dalam bahasa Jepangnya itu muzukashi, menarik pada bahasa Jepangnya itu omoshiroi, dan yang terakhir membosankan dalam bahasa Jepangnya berarti sumaranai. Selanjutnya itu kosakata yang akan dipelajari yaitu kosakata mata pelajaran. Shukyo yaitu artinya pelajaran agama, Reikishi yaitu pelajaran sejarah, Sugaku yaitu pelajaran matematika, Taiku pelajaran olahraga, Indonesia Go dalam yang berarti bahasa Indonesia, Eigo yang berarti bahasa Inggris, dan Nihongo yang berarti Jepang. Dan yang terakhir yaitu tambahan kosakatanya yaitu do yang berartikan bagaimana untuk pertanyaan atau pola kalimat untuk bertanya, dan demo yang digunakan untuk yang berarti tetapi dan akan digunakan untuk kalimat pertentangan. Pada slide ini kita akan mempelajari pola kalimat. Pola kalimat yang pertama yaitu berpola seperti kata benda. Kata benda itu biasanya yang dimaksud dengan kata benda ini yaitu mata pelajaran. Wa itu seperti konjungsi dan kata sifat, dan dilanjut dengan des. Contoh yang pertama, Sugakuwa mozukashi des, yang berarti matematika itu sulit. Sugaku yaitu matematika, wa itu artinya itu, mukashi itu kata sifatnya yang berarti sulit, dan tambahan yang terakhirnya itu des. Di sini ada note, jika ingin menambahkan kata pelajaran pada kalimat di atas, tinggal menambahkan kata konjungsi jukyo pelajaran pada subjek. Jangan lupa sisipkan partikel yaitu no. Seperti contoh, Sukyo wa omoshiroi desu, agama itu menarik, dan jika ditambahkan yaitu Sukyo no Jukyo wa omoshiroi desu, pelajaran agama itu
menarik. Contoh yang lain, satu, Eigo no Jukyo wa omoshiroi desu. Pelajaran bahasa Inggris itu menarik. Jadi fungsi Jukyo itu yaitu hanya menambahkan partikel yang berarti pelajaran. Dilanjut dengan pola kalimat yang kedua. Kalimat satu, demo kalimat dua. Maksudnya itu ada dua kalimat yang menyebutkan tentang pertentangan yang berarti tetapi. Seperti contoh, Reikishi no Jukyo wa kanta desu demo sumarai desu, yang berarti pelajaran sejarah itu mudah tetapi membosankan. Di sini ada catatan yang harus diperhatikan. Ketika ingin menyebutkan kalimat yang sifatnya setara, bukan pertentangan, misalnya pada kalimat pelajaran matematika itu sulit dan membosankan, kata demo tidak dipakai, sehingga menjadi menjadi Sugaku no Jukyo wa Muzukashi desu Sumarai desu. Jadi partikel kalimat demo itu hanya digunakan untuk konjungsi tetapi atau pertentangan yang harus sangat-sangat diingat. Selanjutnya itu menuju bab 15, yaitu Toshoshitsu de Hon Oyomimasu. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang cara menyebutkan kegiatan yang dilakukan di sekolahan agar dapat menginformasikan kegiatan yang dilakukan di sekolahan. Pada bab ini kita akan mempelajari beberapa kosakata, yaitu mengenai kosakata kata kerja, kata benda, dan tempat yang akan digunakan pada bab ini. Dimulai dari kata kerja, yaitu ada mimas yang berarti melihat, kakimas yang berarti menulis, kikimas yang berarti mendengarkan, yomimas yang artinya membaca, dan benkyoshimas yang artinya belajar, supotsu oshimas yaitu olahraga. Dilanjut dengan kosakata kata kerja, video yaitu video, tepu yaitu radio, dan supotsu yaitu olahraga. Ya dilanjut dengan kosakata tempatnya, yaitu weru koshitsu yaitu ruang lab bahasa, koshotsu yaitu ruang kelas, dan tososhitsu yaitu ruang perpustakaan. Shitsu itu yaitu yang berarti ruangan. Lanjut dengan pola kalimat yang akan dipelajari pada bab ini, yaitu yang pertama dengan pola, yaitu tempat, T, benda, O, kata kerja. Nah, di sini ada contoh, yaitu kososhi de hong oyomimas. Kososhi de itu berarti di kelas, hon oyomimas yang berarti membaca buku. Jadi kososhi de hon oyomimas yaitu berarti tentang membaca buku di kelas. Nah, di sini saya sudah memisahkan antara bahasa Jepang dan bahasa Indonesianya supaya lebih mudah. Nah, di sini ada konjungsi yaitu D dan O. Itu untuk menyambungkan antara tempat, benda, dan kata kerja. Contoh lain yaitu yang tosotsu de hong oyomimas yang berarti membaca buku di perpustakaan. Tosotsu itu yang berarti perpustakaan, hong itu yaitu buku, dan yomimas yaitu membaca. Selanjutnya itu pola kalimat yang kedua, yaitu pola kalimat yang berbentuk pertanyaan, dokode menanyakan di mana. Contohnya, dokode video mimaska yang berarti melihat video di mana. Dan dijawabnya tosotsu de mimas melihatnya di perpustakaan. Di sini ada
bentuk K berarti bentuk pertanyaan. Jadi meski tidak ada tanda tanya, K sudah mewakili tanda tanya. Jadi maksudnya eh, partikel K ini pada pertanyaan yaitu mewakili tanda tanya dan pasti kalimat tersebut yaitu sedang menanyakan. Selanjutnya itu lampiran 8 yaitu macam-macam pelajaran di sekolah. Pada lampiran 8 ini eh, akan ditampilkan beberapa foto. Foto ini yaitu kegiatan pada sekolah di Jepang dan nanti akan saya ceritakan, akan dijelaskan setiap foto tersebut maksudnya bagaimana. Pada gambar pertama ini menunjukkan siswa Jepang sedang memberi penghormatan atau biasanya berdiri dan membukukan badan. Biasanya ketua kelas akan atau guru akan mengucapkan kirit untuk berdiri dan saya untuk membukukan untuk memberikan salam. Jika di perbedaan jika di Indonesia, biasanya di Indonesia itu memberi persalaman dengan memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada gambar kedua ini yaitu seorang siswa yang sedang belajar bahasa asing dan menggunakan kamus elektronik. Penjelasannya yaitu pada sekolah Jepang hanya memberikan satu bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Sedangkan di Indonesia ada beberapa bahasa asing yang dapat dipelajari. Seperti contohnya di SMK 1 ini belajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Dan untuk eskulnya ada juga yang belajar bahasa Korea. Dan untuk anak SMK SMA yaitu biasanya belajar tentang bahasa Perancis dan bahasa asing lainnya. Dan di Jepang siswanya menggunakan kamus elektronik, tidak hanya bahasa Inggris, bahasa Jepang pun menggunakan kamus elektronik. Pada gambar selanjutnya menunjukkan tentang siswa yang sedang bermain voli di gedung olahraga GOR. Di setiap sekolah di Jepang biasanya memiliki gedung olahraga, halaman sekolah dan kolam renang sendiri untuk pelajaran olahraganya. Pelajaran olahraganya dilakukan di tempat olahraga voli, bola basket, sepak bola, dan berenang dilakukan di tempat yang semestinya. Perbedaan dengan sekolah di Indonesia yaitu biasanya satu lapangan digunakan untuk beberapa pelajaran olahraga dan biasanya untuk kegiatan renang harus dilakukan di kolam renang umum yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Pada gambar selanjutnya dan bisa dibilang juga gambar terakhir yaitu siswa Jepang sedang belajar memasak di kelas memasak. Pada sekolah Jepang pelajaran memasak tidak hanya untuk anak perempuan tetapi juga untuk anak lelaki pun belajar memasak. Perbedaan dengan yang di Indonesia, biasanya pelajaran memasak ini adanya di SMP di jurusan di mata pelajaran tata boga. Tetapi untuk SMK atau SMA itu sudah masuk penjurusan. Sebenarnya masih ada beberapa gambar lagi, tetapi yang ditampilkan hanya beberapa saja dari saya. Selanjutnya yaitu mempelajari tentang huruf katakana. Huruf yang dipelajari di sini yaitu ma, mi, mu, me, mo, dan ya, yu, yo. Di sini sudah ditampilkan gambar cara untuk membuatnya, langkah-langkah menulis huruf katakana. Selanjutnya itu mempelajari huruf katakana selanjutnya yaitu ra, ri, ru, re, ro, dan wa, wu, o, sama yang terakhir yaitu n.
Di sini sama ya, sudah ada gambar untuk cara penulisannya. Tinggal diikuti saja. Ya cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyebutan bahasa Jepang dan penyebutan atau penjelasannya kurang jelas. Jika ada yang kurang jelas bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe channel